Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman kita semua. Apa kabar teman-teman? Senang rasanya bisa ketemu lagi. Dan untuk kali ini jadwal obras kita dimundurkan lagi dari harusnya Kamis jadi hari Jumat. Jadi itu menghindari hal-hal gaib semalam. Karena menurut watonnya kemarin itu kurang bagus, ya nggak Bang? Ya. Jadi kita undur malam ini. Jadi kira-kira walaupun jadwal kita Senin Kamis, tapi kalau mbahnya atau ada hal-hal gaib yang bilang jangan malam ini, nanti internet terganggu, ya udah kita langsung mundurkan. Ya. Itu ngeles namanya. Oke teman-teman, saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Terus malam ini kita akan ngobrol soal memotret benda mati, ya. Jadi benda mati di sini udah pasti benda yang tidak bernyawa, benda yang tidak bergerak, benda apa saja yang pokoknya dari hal yang kecil yang kayak seperti hal-hal apa kayak gini juga nih benda mati, patung, ya. Seperti kusukannya Bang Arbain ngumpulin patung, sampai benda mati yang besar gitu kan. Nah, itu akan dikupas. Kita sih bukan kupas tuntas sih. Tapi pokoknya kita dengerin aja deh Bang Arbain mau ngomongin apa soal itu. Nah, seperti biasa, karena acara kita obras santai, teman-teman juga bisa bertanya, bisa bikin pernyataan atau apa saja. Yang penting santai aja. Kita nggak serius-serius banget di sini, ya. Tapi biar bagaimanapun, kalau misalnya bisa bermanfaat buat teman-teman, ya alhamdulillah. Oke, Bang Arbain tuh kayaknya ngantuk deh. Bang, ayo Bang, ngomong Bang. Siap. Oke. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu datang, Gatot Subroto biasa dia sama saya selalu singitan ya. Terus dibilang bahwa bagaimana judulnya supaya menjual bagaimana menghidupkan benda mati. Enggak begitu, soalnya benda mati yang saya maksud di sini sampai interior, sampai kain, sampai lukisan ya. Jadi bukan begitu. Ini adalah memotret benda-benda tidak bernyawa. Nah, sebagai pembukaan, mari saya perkenalkan bahwa memotret itu apapun cuma ada 4. Ya, memotret itu cuma ada 4 ya. Memotret manusia, benda statis yaitu benda mati sekarang ini itu benda statis ya, lanskap dan acara. Jadi kuasailah 4 ini, Anda bisa memotret apapun. Jadi jangan dibikin rumit ya. Semua kerja fotografi itu terangkum cuma 4 ini. Memotret manusia itu kuncinya adalah ekspresi dan gestur. Benda statis ini yang akan kita bahas sekarang. Oke. Lanskap kuncinya adalah timing pemotretan. Kalau harusnya siang Anda motretnya, harusnya pagi Anda motretnya siang, ya hancur. Gitu. Ada tempat yang bagusnya pagi, ada tempat yang bagusnya sore. Itu lanskap ya. Kuncinya adalah timing. Karena tergantung cahaya matahari. Motret aurora, musim panas, nggak dingin enak, tapi ya nggak ada yang nggak ya nggak. Bubar. Ya, itu dingin itu nyebelinnya itu. Saya motret aurora -9 itu, aduh, kedinginan yang saya mending tidur sebetulnya ya. Dan terakhir motret acara. Nah, acara ini perkawinan, ulang tahun, serah terima jabatan. Kuncinya adalah Anda tahu jadwal dan Anda tahu posisi. Ya, itu adalah secara umum memotret itu ada 4. Kita akan membahas yang nomor 2, yaitu memotret benda statis atau memotret benda mati. Nah, Risa Marlon itu pernah kritik saya, motret satwa masuk yang mana? Kenapa harus saya bahas? Karena yang motret cuma sedikit kan motret satwa. Anda motret satwa seminggu di hutan mau nggak? Ya, itu hanya. Nah, motret satwa itu kira-kira antara 1 dan 2, antara manusia dan benda statis. Satwa itu nggak bisa diatur, tapi dia hidup. Akhirnya kita harus tunduk sama aturan-aturan yang menyertai dia, ya, seperti lanskap juga. Jadi satwa itu seperti lanskap, seperti manusia dan seperti benda mati. Motret satwa itu gabungan dari 3 teratas ya. Mungkin acara juga. Satwa dan keluarnya musim tertentu, kalau nggak musimnya dia juga nggak muncul misalkan seperti itu ya. Jadi kunci adalah motret cuma ada 4. Dan kita akan membahas yang nomor 2, benda statis. Oke. Nah, benda statis itu yang akan kita bahas sekarang itu ada namanya 2 dimensi, lukisan, kain, tenun itu ya 2 dimensi. 3 dimensi itu patung dan sebagainya, handphone, mobil itu 3 dimensi. Dan yang keempat adalah ruang, interior, eksterior. Ya, nah, jadi benda mati itu jenis pemotretnya 3, 2 dimensi, 3 dimensi dan ruang. Oke. Lalu tingkat upaya. Nah, ini yang kita bahas sekarang ya. 1 apa adanya. Misalkan Anda kerja jurnalistik, motret pameran gelang atau pameran ikebana, nanti contohnya adalah pameran ikebana ya. Anda motret apa adanya. Jadi
tingkat keindahan cahaya, komposisi dan background segala tergantung bagaimana IO acara itu bisa mengatur dengan baik. Jadi kalau Anda suatu ketika menggelar sebuah pergelaran, pameran gelang, pameran kalung, pameran ake, atau pameran rangkaian bunga, dan sebagainya, Anda harus siapkan bahwa kalau orang motret, bahkan awam pun, dia bisa dapat foto yang jadi iklan berjalan Anda. Ya. Jadi ingat kalau Anda bikin pameran yang berharap di foto orang, ya usahakan siapapun yang motret jadi bagus. Cahayanya, bayangannya tidak mengganggu, latar belakang yang dipotret juga jadi bagus. Jadi siapapun yang motret, foto itu akan jadi iklan Anda keluar. Ya, iklan Anda nyebar kemana-mana. Biasanya kalau pameran launching kamera coba kan dibawa cewek cantik kan? Iya. Cewek cantik kan motret, gitu kan? Nanti berfoto itu kan di share-share, di posting-posting, merek tersebut dapat promosi gratis. Jadi itu apa adanya. Anda minta apa adanya itu tingkat keindahannya tergantung CEO, OI-nya yang punya acara ya. Lalu upaya terbatas. Terbatas adalah Anda punya upaya tersendiri atas pemotretan Anda supaya hasilnya seperti yang diharapkan. Ya, terbatas. Lalu 3, upaya tinggi. Nah, upaya tinggi ini ada hal background-nya dibikin pakai air yang bergerak macam-macam ya. Nanti saya kasih contoh dan kebetulan yang upaya tinggi ini saya mengambil contoh karya senior saya Ferry Ardianto. Itu menurut saya kalau untuk upaya tinggi dari tahun 90-an 80-an akhir dia udah teruji ya untuk upaya-upaya tinggi. Saya sendiri terus terang kenapa contohnya bukan dari saya, karena saya semua job saya yang komersial saya sampai level upaya terbatas. Saya belum pernah dapat job yang mengharapkan upaya tinggi ya. Upaya tinggi nanti saya kasih contoh. Saya terus terang saya belum pernah dapat job untuk upaya tinggi, tapi job upaya terbatas hampir 99%, 99,99% yang saya lakukan job saya adalah upaya-upaya terbatas. Ya. Ada beberapa museum di Jakarta saya mengerjakannya dan itu adalah masuk upaya terbatas. Upaya tinggi itu adalah iklan-iklan tertentu ya. Saya mengambil dari Facebooknya Ferry Ardianto dan saya itu selayak dipuji betul ya. Ferry itu motret keris juga dengan upaya tinggi. Saya pernah motret keris dengan upaya terbatas karena dibutuhkan hanya untuk suatu katalog dan untuk sebuah pameran ya. Saya belum, saya punya alatnya untuk upaya tinggi. Saya tidak ketemu. Itu upaya tinggi itu bisa adalah kalau motret batik Abang yang itu termasuk upaya tinggi atau terbatas? Terbatas. Walaupun upayanya tinggi ya untuk akurasi warna, untuk ketajaman ya itu upaya tinggi, tapi itu adalah upaya terbatas karena as it is, hanya apa adanya. Upaya tinggi itu menambahkan efek-efek di background ya, misalkan fotonya Ferry Ardianto yang nanti saya bahas itu adalah backgroundnya itu bukan cuma dicahayai, tapi cahaya yang flash. Flashnya nggak cuma cahaya datar, tapi flash itu khusus dimasukin slide sehingga jadi gambar sesuatu ya. Saya punya alatnya. Baru saya pernah beli dan sampai sekarang belum pernah dipakai. Saya beli tahun 2006 malah. Sampai sekarang belum pernah saya pakai. Itu di lampu flash itu ada satu unit yang seperti snot ditaruh depan flashnya. Ada tempat untuk naruh slide. Jadi kalau saya itu gambar Jakarta waktu malam, ditembakin ke background, Anda seakan-akan background Anda ada di depan kota Jakarta gitu. Itu upaya tinggi ya. Tapi ya, jadi hari ini kita akan ketiga tingkat upaya akan saya bahas, tetapi yang upaya tinggi terus terang saya ambil contohnya dari Ferry Ardianto. Oke. Salah satu yang harus Anda tahu bahwa sudah masuk pun bercahaya, ya, karena fotografi adalah cahaya. Sorry Bang, suara Bang kadang-kadang menjauh. Suara aku juga feedback sih. Oke. Jadi meskipun butuh cahaya, ya. Jadi tapi bagaimana cahaya itu tidak asal terang? Karena gini, kebanyakan orang, wah bayangannya buang dong bayangannya. Ingat, dalam motret benda mati, bayangan sangat diperlukan. Karena bayangan itu akan membentuk dimensi. Kalau Anda lihat di poster di atas, itu Ganesha maupun patung Loro Blonyo, karya Widianto, itu Anda lihat bayangannya jatuhnya pas sehingga dimensinya terlihat. Anda bayangkan kalau Anda nembak pakai flash yang nempel di body jebret itu, kan? Nggak ada bayangan sama sekali kan? Dimensinya nggak kelihatan. Jadi logo Ganesha itu terbentuk dari arah cahaya yang kita ciptakan. Supaya terbentuk jelas di mana tekukan, di mana tonjolan itu terjadi dari upaya kita memilih jumlah lampu dan posisi lampu. Cahaya UV merusak. Iya, betul. Ingat ya, cahaya UV merusak ya. Jadi ingat, Anda di museum tidak akan pernah diizinkan pakai flash. Karena flash itu semahal-mahalnya flash Anda masih ada cahaya UV-nya. Apalagi flash yang murahan ya. Apakah bayi boleh di flash?
Kalau anda motret bayi, usahakan flashnya mereknya terkenal ya. Ya saya menyebut merek ya. Nikon kayak, Canon kayak, atau yang merek-merek yang udah bonafit ya. Brown color kayak atau apa kayak. Jangan pakai flash yang nggak jelas karena flash yang nggak jelas kadang UV-nya terlalu banyak. Ya UV-nya kadang terlalu banyak. Bahkan beberapa museum itu kalau kita mau benda-benda museum terpaksa harus pakai continuous light. Flash sudah nggak boleh ya. Flash itu UV-nya serendah-rendahnya masih tinggi. Kalau Anda nggak percaya bahwa UV itu merusak, Anda ambil flash, Anda ambil ROG, nempel di kacanya, Anda tembakkan flashnya 20 kali coba. Saya pernah cat-catnya ROG saya itu lupa semua, rontok ya. ROG murahan saya taruh. Flash itu saya tembak-tembak berkali-kali, nempel di kaca ROG. Ada energi cahaya juga, tetapi UV itu membuat benda-benda museum itu akan cepat rapuh ya. Kalau Anda jemur baju itu luntur juga karena cahaya UV juga ya. Kalau saya mereproduksi lukisan pernah, lukisan mahal, saya tidak boleh pakai flash. Dan kalau saya pakai continuous light, biasanya harus continuous light yang museum approved ya. Mahal sekali lampunya. Selama ini saya tahu saya buatan Jerman sih. Tapi belakangan Jepang juga ada membuat beberapa lampu-lampu yang standar museum ya. Kalau Anda ingat pamerannya Pak Suheri Arno di museum di Galeri Nasional tahun lalu ya, itu lampu 2018. Ya, yang dipasang Pak Suheri itu adalah museum standar museum ya. UV-nya sangat rendah, jadi tidak melunturkan foto dan sebagainya. Anda perhatikan foto-foto Anda tergantung yang kena cahaya matahari, pasti dalam waktu setengah tahun aja gambarnya warnanya udah pudar, sebagus apapun motif jelasnya ya. Jadi ingat bahwa cahaya itu merusak. Jadi kalau Anda memotret benda-benda yang rapuh, ringkih, usahakan jangan pakai flash. Pakai continuous light, nyalanya jangan terlalu lama, ya, setelah motret matikan lagi. Karena saya waktu motret koleksi batiknya Pak Hartono itu saya memakai flash, tapi karena memang sudah terpaksa ya, dan saya usahakan sekali jebret selesai. Sekali jebret sudah one kill one shot ya, cek itu one shot one kill. Saya usahakan karena kalau pakai continuous kerjanya 2 kali, dia bilang nggak apa-apa lah sekali-kali di flash, ya udah saya flash. Dan yang jadi buku juga nggak masalah ya. Yang UV itu merusak, yes. Nah, ini tipe-tipe yang dipotret ya, benda kecil, benda besar, benda kecil, kain, kertas, benda mengilat. Nah, benda mengilat itu adalah level tertinggi motret benda mati, benda mengilat ya. Sebagai benda mengilat ini contoh dari saya kebetulan dapat print contohnya dari HP ya, waktu itu contoh. Anda lihat benda mengkilat itu Anda sendiri akan terpotret di situ, lihat ya. Anda terpotret di situ. Kalau Anda nggak percaya, Anda belilah ceret yang dari bahan stainless steel kayak gini, ceret yang segini, coba Anda potret. Misalnya minta ampun, ya kan? Semua mantul, jadi benda itu nggak kelihatan putih. Nah, nanti saya bahas juga. Nah, benda mengkilat yang level berikutnya adalah mobil. Mobil itu benda mengkilat. Kalau mobil itu Jeep yang catnya hijau Dove, gampang banget motretnya. Tetapi kalau Mercedes yang catnya mengkilat, wah itu softboxnya kadang-kadang ukurannya sampai 10 meter kali 3 meter ya, kadang-kadang kita perlu seperti itu. Saya pernah motret Ferrari, harus bernilai studio di Indonesia, di Jakarta yang punya studio khusus untuk mobil itu adalah Pak Kayus ya, di Serpong. Studio itu berbentuk telur. Studio berbentuk telur, kita di dalamnya ya. Jadi kita masuk itu seperti telur raksasa, tidak ada sudut, jadi seluruh ruangan tidak ada sudut ya. Jadi cahaya itu bisa datang dari manapun, nggak ada sudut. Mobil ditaruh, lampu flash itu disembunyikan di belakang mobil, ditembak ke atas. Jadi cahaya itu datang dari segala arah. Nah itu baru sebuah mobil bisa kelihatan terpotret. Anda coba aja potret mobil pakai flash biasa coba, pasti bentuknya nggak karu-karuan. Anda silakan coba. Saya pernah motret koleksi Ake, seorang kolektor Ake. Itu juga tidak gampang motret Ake ya, karena Ake itu melengkung. Ada tuh pakai istilahnya light tent ya, tenda cahaya pun kadang-kadang masih tidak memuaskan jatuhnya ya. Light tent itu seperti tenda putih, benda itu dimasukkan dalam tenda, ada lubang, Anda motret dari lubang itu, lampu cahayanya mencahayai seluruh tenda sehingga cahaya datang dari segala arah. Nah, nanti bayangan Anda di lubang itu, nanti Anda tusir pakai Photoshop. Ya, itu salah satu cara ya pakai light tent. Dulu light tent buatan Jerman mahal sekali, sekarang Anda kalau beli di pasar baru, seperti light tent yang putih kotak, berarti kubus, bahkan online banyak sekali ya, 1 juta sampai dengan 1 juta itu cukup buat motret cincin bisa tuh ya kalau mau ya, tapi ya masih nggak terlalu memuaskan. Sekarang bendanya udah sangat murah ya light tent itu. Oke, jadi ingat ya, tidak asal terang ya.
ada upaya tertentu. Benda mengkilat itu tidak asal terang. Kadang-kadang kita harus membungkus benda itu dengan satu bungkus dom yang semuanya putih, cahaya datang dari jalan. Kalau benda itu mengkilat, usahakan sumber cahaya yang datang ke dia tidak titik, tetapi merata. Anda coba aja mobil pakai flash tunggal, wah pasti ya. Coba aja pasti nggak karu-karuan. Bye-bye. Coba aja mobil, semua cahayanya pasti ini. Oke, mari kita sekarang masuk ke mulai contoh-contoh ya. Saya mulai dengan 2 dimensi ya. Saya mau kain batik. Kalau Anda lihat bukunya, itu bukunya saya lupa siapinnya. Anda ke Periplus deh. Ada 5 jilid buku batik. Semua saya motret. Batik pesisir, Benang Raja, batik Garutan, batik Betawi, sama batik Solo. Ya, ada 5 jilid buku batik. Nanti kalau habis break ini saya keluarkan bukunya. Saya baru ingat bukunya masih ada di gudang saya. Saya punya semua. Dikasih lah sebagai pemotret. Motif kain batik itu, nah Anda lihat ya, ini perhatikan. Kenapa susah? Jadi, saya minta dibuatkan sebuah panggung. Ini sebuah panggung ya. Panggung Pak Hartono pemilik batiknya, saya di kediamannya saya dibuatkan panggung untuk ini. Panggung ya. Panggung, nah di atasnya ada kasih papannya berlubang ya. Nanti saya di atas papan itu motor ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Jadi lihat, ada panggung, di atasnya ada papan, saya berbaring di atasnya ada lubangnya. Papan itu ada lubangnya di atas itu, sudah ada lubangnya ya. Di bawahnya ada suatu alas untuk kainnya, karena kainnya mahal, ada yang 100 juta lebih kali ya, harganya kain-kain batik tua. Itu saya di atas, itu kainnya taruh di bawah itu, ya kainnya taruh di bawah. Nah, itu kainnya dari tempat saya di atas, saya lihat di bawah seperti ini. Pertanyaannya adalah, mengapa harus taruh di bawah? Kenapa nggak nyamping? Jangankan nyamping ya, udah ditaruh mendatar di bawah pun, kain-kain tua itu udah nggak datar. Kadang-kadang udah melembung. Ya, menggelembung kadang-kadang kita semprotan air dulu supaya basah dan nempel supaya rata ya. Dan kadang-kadang bentuknya udah nggak persegi lagi, udah trapesium. Jadi nanti luruskannya Photoshop. Ya. Jadi kain-kain tua itu kadang-kadang bentuknya udah nggak kotak, kadang-kadang kirinya 1 meter 10, kanannya 90 gitu. Jadi udah nggak persegi lagi. Dan juga seratnya kadang-kadang udah mincong-mincong, dan kadang-kadang udah nggak datar. Udah ditaruh mendatar gini pun kadang-kadang dia masih ada bagian yang menggelembung. Itu bagian menggelembung itu kadang-kadang kita tekan-tekan pelan-pelan, dibasahi dikit, lama-lama dia akan nempel, baru kita potret, baru dikeringkan lagi, baru disimpan lagi ya. Jadi panggung ini memang mutlak kalau motret kain ya. Saya kalau Anda pernah lihat koleksinya Toraja Melo, itu kain-kain Toraja saya juga yang motret itu kain tenun itu lebih gampang karena tenun itu lebih tebal ya. Keras ya. Ya lebih tebal. Cuma tenun Toraja itu ada yang panjangnya 2,5 meter. Waktu itu saya motretnya di Museum Tekstil di Tanah Abang itu, saya taruh di suatu alas di bawah. Saya dari outdoor motretnya terpaksa ya, saya taruh di luar. Saya motret dari lantai 3 karena harus tinggi sekali, harus tinggi sekali ya supaya bisa terpotret sebuah tenun yang panjangnya 2 meter itu. Oke, ini adalah kain dari atas motret seperti ini. Ini baru disiapkan dari atas. Ya, cahayanya seperti itu. Saya pakai 2 buah softbox kiri dan kanan. Nah, tingkat ratanya itu yang harus rata dari kiri dan kanan sama ya, harus sama rata. Kiri nggak boleh lebih terang daripada kanan. Nah, ini saya Anda lihat bahwa kebetulan softbox saya yang kiri kotak, yang kanan adalah segi 8. Ini supaya rata, saya atur di power. Jadi saya potret berkali-kali sampai, jadi ini yang menentukan keratan adalah sudut dan power. Yang kotak itu powernya saya atur lebih kuat daripada yang segi 8 yang oktagonal ini. Jadi Ini dua-duanya continuous bang? Enggak, ini flash. Okay. Jadi saya usahakan sekali tembak beres ya supaya tidak terlalu banyak kena flash itu. Saya pakai flashnya dari buatan Jerman ya, jadi flash yang ya bermutu lah ya. Walaupun recycling time-nya udah kalah sama flash RFC yang harganya ya. Ya terus terang sekarang flash RFC itu harganya murah, tapi saya belum punya alat buat mengukur UV-nya ya, buat kebocoran UV-nya. Sebenarnya gini, kalau Anda pakai flash berkali-kali, Anda cepat capek, itu konon karena UV-nya tinggi ya. Kalau Anda merasa capek, Anda kalau mau pakai flash itu capek loh, plus itu. Jadi biasanya begitu saya tekan tombol, saya merem, atau buang muka ya. Karena bikin mata cepat letih. Lelah ya, Anda dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, Anda coba Anda rasakan deh.
1000 kilatan itu melelahkan betul ya, sangat-sangat melelahkan. Oke, jadi ini model kain batik gitu ya, dengan panggung. Kalau Anda perhatikan hasilnya seperti ini kira-kira ya. Hasil seperti ini tuh ini hasilnya. Ini beberapa hasilnya kain batik yang saya potret ya. Ini sudah saya koreksi juga. Jadi semuanya kotak. Nah, FYI for your information. Ini kain-kain batik tua, pewarnanya berwarna alam. Warna-warna kain ini sesungguhnya tidak ada dalam koleksi kamera kita. Ya. Ini tepatnya tips untuk melihat detail batiknya. Pakailah lensa yang bagus, Anda fokusnya tajam, lampunya pas. Ya. Kita lihat bahwa detailnya sampai kecil tajam sekali ya. Anda harus pakai lensa yang bagus ya. Anda harus pakai lensa yang prima dan fokusnya harus sharp, betul-betul sharp. Anda nggak usah diafragma 8 ya. Ini saya diafragmanya semuanya saya pakai 4 aja. Lensa saya bukan 2,8 tapi saya pakai f-nya 4. Saya pakai lensa 2470 ya. Nah, soal akurasi warna, ini yang di buku yang pertama itu sulitnya minta ampun karena apa? Seperti saya bilang tadi bahwa warna-warna batik ini tidak ada dalam warna kamera kita sebetulnya. Dalam warna-warna RGB juga ada warna ini. Warna itu adalah warna pewarna alam yang unik sekali. Maka saya pakai raw. Nah, kalau dipakai raw mutlak, ya karena selesai motret sekitar 50 kain kita berhenti, kita adjust warnanya, ya kita adjust. Kebanyakan waktu itu saya pakai 5D Mark II itu kuningnya kurang. Waktu kita motret kain batik ya, jadi kurang yellow. Jadi saya di warnanya di TMYK-nya yellownya saya tambah. Itu di layar iMac waktu itu ya, di layar iMac ya. Belakangan saya udah nggak pakai Mac, saya pakai Windows, tetapi saya beli graphic card yang khusus untuk mengadjust ya. Jadi Mac lebih bagus dari Windows. Ya Mac yang mana, Windows yang mana dulu? Dibahas. Ya bahas perlu. Lagi. Mac terbaik. Mac itu bagus. Mac lebih bagus dibandingkan dengan Windows yang murah. Kalau Windows-nya yang mahalnya sama, wah di Kompas itu sekarang malah. Yang penting iMac, salah satu iMac ku tuh bekas Arbain. Ya karena aku dapetin Windows yang lebih bagus. Maka Mac lagi. Biarin, aku tetap cinta Mac. Ya udah silahkan. Yang pasti Kompas sekarang udah pakai Windows semua ya. Udah nggak pakai Mac karena dengan graphic card yang mumpuni dan layar yang mumpuni, Mac yang terbaik pun kalah. iMac yang terbaik pun kalah karena Mac itu kan. Iya deh. Bang, boleh nanya dulu nggak nih Bang? Boleh. Ini dari mantan Gubernur Jakarta Bang Yos. Ya. Tips untuk mendapatkan detail batiknya gimana ya Om? Ya kamera lensamu harus bagus. Lensamu harus bagus. Oke, lensa harus bagus. Kamu ngefokusnya bener. Karena kadang-kadang autofokus masih kadang-kadang masih nggak pas ya. Jadi kadang-kadang Anda harus yakin bener, lihat terplototin bener, diputar bener, jebret ya gitu. Oke, itu ya jawabannya ya. Lensanya harus bagus, terus autofokusnya harus benar. Jadi ini semuanya pakai autofokus ya, nggak ada yang manual ya lensanya ya? Saya pakai autofokus. Oke. Ya, saya tune dulu lensanya, saya tune dulu yang bagus ya, di set yang bagus dulu. Kalau baterainya banyak orang tuh autofokusnya cepat sekali. Tapi kalau baterai banyak polosnya, pas tengahnya itu pas Anda ngefokus tengah itu pas daerah yang polos nggak fokus-fokus. Oke. Itu ya Bang Yos jawabannya ya. Kalau Mbak Inong, kasihan ya foto model kena flash terus. Iya, makanya aku nggak mau jadi foto model. Cepet tua, kena flash terus. Udah tuh lelah. Kecuali dia ngomong, flashnya yang bagusan dong, jangan flash abal-abal gitu kan. Iya. Yang UV-nya dikit. Iya. Mbak Ida Kadar pakai lensa berapa Om? Tadi udah di info 2470 ya. Itu kain menggelembung tidak kata segede gitu coba, repot banget ya kan? Kata segitu repot banget. Iya. Nah, sebetulnya saya bisa bikin satu alas yang kasih kipas angin kecil-kecil banyak nyedot ya. Nyedot sebenarnya bisa, tapi ya terlalu ribetnya, sementara manfaatnya mending disabarin bentar ya. Kain gelembung disabarin bentar, disemprot lembab dikit juga kadang-kadang datar lagi kok. Kalau pakai kaca, satu jadi mantul gak karu-karuan, susah loh, kaca tuh benda mengkilat kan. Masang lampunya lebih susah lagi. Justru ini batik karena doff enak banget, kita nggak usah pusing gitu kan. Nih ditanya Dekia Rova nih, Om kenapa nggak pakai medium format buat motret benda besar?
Oh, Medium format itu ngerepotin tahu, mahal ngerepotin ya. Wong kalau 135 bisa, kenapa masih medium format gitu loh. 135 itu ada beli bukunya deh. Itu sampai detailnya tajam semua bisa kok. Dan itu buat kamera buatan 2006. Kamera buatan 2010, serius. Kamera buatan 2010. Sampai waktu sekarang itu masih saya pakai. pakai 5D Mark II ya? Ya, kenapa saya nggak dimatiin atau Mark IV? Karena data semua udah sesuai dengan, jadi color profile-nya itu udah cocok. Nggak gampang loh nyocokin semua itu kalau profilnya, karena kalau ganti-ganti nanti ada beda color profile lagi, beda beda kontras, beda tone ya, beda tone sedikit. Eh, saya nggak ambil resiko, saya pakai itu cukup kok. Kenapa mesti pakai yang lain gitu loh? Kenapa mesti medium format? Iya, karena kebutuhan juga buat buku ya, kecuali buat billboard mungkin ya. Kalau buat di billboard mungkin kita butuh yang lebih besar. Jam yang 100 itu buat kain batik dicetak jadi kain batik, jadi kain batik dicetak jadi kain batik 1:1 ya. Bagus mana gitu kan. Dulu Pak Hartono pemiliknya batik ini pernah didatengin seorang dari luar negeri, saya nggak usah bilang negara mana, dia bawa scanner segede pintu. Jadi batiknya di scanner dengan scanner segede pintu, terus dia pulang, terus dia setengah tahun kemudian dia datang bawa batik yang dibuat dari scan-scanannya itu. Batik yang dibuat, dicetak dari scan-scanannya itu, dicetak di kain katun. Pak Hartono diem, gila, pelek seperti tulis beneran. Dan batik tulis palsu itu, yang hasil scan-scanan 1:1 itu, dijual 400.000. Saya kayak batik tulis beneran. Exactly lah batik tulis. Jadi sampai, gila nih kayak batik tulis beneran. Padahal dia hanya kopian di scan 1:1. Nah, makanya saya kepikir, motret pakai 1 megapiksel ya, juta segede kain batik beneran, saya mau lihat apakah saya jadi kain batik beneran. Itu ya, saya penasaran. Dicetak di Dok. Saya mau tanya Harga Devcom ya, ini nyetak gede gitu, dia ahli banget pakai medium format gede-gede itu.